Dedi Fandi Alfian, ditetapkan sebagai terdakwa guna jalani proses hukum lantaran, disangka mengirim hewan dan unggas berupa, 10 ekor anjing ras, 83 ekor burung dan 11 ekor marmut dari Surabaya dengan tujuan ke Atambua, Nusa Tenggara Timur. Pengiriman tersebut, yang telah sampai di tempat tujuan dikembalikan karena tanpa dilengkapi, sertifikasi karantina yang telah ditetapkan, oleh pemerintah. Di persidangan tersebut, Dedi Fandi Alfian mengamini keterangan ketiga petugas karantina Surabaya, saat memberikan keterangan sebagai saksi. Di sesi agenda pemeriksaan Dedi Fandi Alfian sebagai terdakwa mengaku, pembelian hewan-hewan tersebut, adalah Freddy. Terdakwa hanya disuruh untuk mengirim hewan-hewan itu, ke Atambua Nusa Tenggara Timur. Hingga perkara ini berlangsung, di Pengadilan Negeri Surabaya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 88 huruf A dan C junto pasal 35 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019, tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Jenis kelamin lantaran tempat tinggal berlomba C RT kecamatan ya agama kerja mas swasta pendidikan SMA. Ini tidak ditahan ya. Terus dalam perkara ini saudara maju sendiri mendampingi penasihat hukum. Maju sendiri ya. Sudah terima surat dakwaan. Yang ini sudah. Pada waktu tahap 2 kemarin, tahu kan didakwakan di pasal apa? Sudah ya. Namun demikian akan dibacakan sekali lagi ya, sudah dengarkan dan perhatikan baik-baik ya. Silakan menjelaskan. Mohon izin membacakan surat dakwaan pada pokoknya Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira jam 12.23 waktu Indonesia Barat. Terdakwa mengemas hewan dan unggas berupa 10 ekor anjing ras, 83 ekor burung dan 11 ekor marmut dari Surabaya dengan tujuan ke Atambua Nusa Tenggara Timur. Dengan cara terdakwa memasukkan anjing 2 ekor pudel ke dalam kandang besi, 2 ekor Pomerian ke dalam 1 kandang besi, sedangkan anjing yang lain dimasukkan per ekor 1 kandang besi. Bahwa terdakwa kemudian mengantarkan menuju ke pelabuhan Zamrud Selatan, Tanjung Perak, Surabaya, dan setelah sampai di pelabuhan Bandari Selasa 2 April 2024 waktu Indonesia Barat, terdakwa menurunkan kandang-kandang yang berisi hewan dan unggas tersebut, selanjutnya dinaikkan ke perahu klotok yang disewa sebesar Rp250.000. Bahwa terdakwa tidak disertai dengan persyaratan pengeluaran media membawa hama penyakit hewan karantina berupa burung-burung dari suatu area ke area lain yang berwilayah negara kesatuan Indonesia, dan tidak disertai dengan surat yang diatur menurut undang-undang bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 huruf A dan C untuk pasal 35 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang sudah ditandatangani oleh Ketua Majelis. Demikian ya, paham ya? Ada keberatan enggak? Sudah dakwaan, jaksa? Ya, selanjutnya Bu jaksa ada saksi. Ada saksi. Saudara bisa di sebelah sini. Mohon izin membacakan saksi soal 3 orang. Pak Artistio, Pak Artis, Dr. Irwan Putus Pesni, oh Dr. Endang, siap, silakan duduk. Baiknya saudara bertiga dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Sebelumnya saya tanyakan identitas dari ibu, nama lengkap. Nama saya Trinenda Purwati. Trinenda atau Trinenda Purwati? Trinenda Purwati. Trinenda Purwati. Nggak ada P-nya di sini. Oh iya, saya pinanya di sebelah nama panggilan aja. Panggilan aja. Iya. Ya, tempat tanggal lain? Jombang 29 November 1980. Agama? Islam. Pekerjaan? PNS Di? di Badan Karantina Indonesia.
43. Tempat tinggalnya sesuai dengan KTP saya dari Dusun Desan, Desa Kandangan, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Kenal dengan terdakwa? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Ya. Berikutnya Bapak, nama lengkap? Sulistyo Aris Cahyono. Sulistyo Aris Cahyono ya. Tempat tanggal lahir? Agama? Islam. Pekerjaan? Tempat tinggal? Marketing Kecamatan Penjagaan. Kenal dengan terdakwa? Keluarga ya. Saudara? Adi Satrio. Ari Sujarniko ya. Tempat tanggal lahir? Blitar 1987. Agama? Islam. Pekerjaan? PNS di Tempat tinggal? Blitar, Kecamatan Talun. RT 208. Timbal Pagar. Kenal dengan terdakwa? Ya, silakan berdiri di tempat dulu ya. Ketua majelis Mana berdasarkan terdakwa? kapasitas masing-masing. Ya, silakan bicara. Mohon izin lanjutkan ketua majelis. Saksi yang pertama Bapak siapa namanya? Pak Ari. Pak Ari sudah pernah, saksi Ari sudah pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Kapasitas saksi menerangkan di sini sebagai apa, dari balai dinas mana? Saya sebagai dinas dari Warantina, karantina, dinas karantina. Dinas Karantina Surabaya. Terkait dengan perkara ini, apa yang Bapak ketahui hingga dijadikan saksi di dalam berkas perkara oleh penyidik? Saya menangani waktu penurunan dari Penurunan dari kapal, berarti pada waktu hewan-hewannya ada. Iya. Bisa saudara saksi sebutkan jenis hewannya apa saja? Ada anjing jumlah 2 ekor, manuk 11 ekor dan burung 18 ekor. Ada reptilnya enggak? Tidak ada. Atas hewan-hewan tersebut milik siapa dan akan dikirim kemana? Menurut rekan dari itu dia bertanggung jawab atas semua. Dan dapatnya dari mana? Dari kita ambil dari pelabuhan itu saudara atas Bilangnya gitu aja, tidak disampaikan oleh si terdakwa ini punya siapa, akan dikirim kemana, disertai dengan surat-surat atau tidak, itu tidak disampaikan. ya semuanya mau kirim ke Jepang. Kirimnya ke Kupang, bukan ke Atambua. Atambua Jepang. Oh, Atambua Kupang. Selanjutnya ditanyakan enggak di situ, ini punya siapa? Waktu itu saya Oh, tidak sempat ditanyakan. Terus apalagi yang saudara saksi ketahui terhadap hewan-hewan yang dibawa oleh terdakwa ini, harusnya kelengkapan yang menurut undang-undang diatur itu apa aja? waktu saya ke KM Metodologi itu dia tidak bisa menunjukkan desain dokumen kelengkapan dan Dari satu area ke area dari lainnya. satu area. Terus kelengkapan lainnya, vaksin anjingnya nggak ada, surat akte kelahiran anjing, sertifikat kesehatan, berarti tidak ada semuanya. Berarti hanya fisik jenis 3 hewan tersebut itu dinaikkan ke kapal atau sudah sempat mau diberangkatkan tapi dihalau. Itu sudah berangkat dari rumah. Oh, sudah berangkat. Dikembalikan dari rumah. Alasan dikembalikan dari Kupang karena apa? Berarti hewan-hewan ini sudah sempat terkirim sampai ke Atambua, tapi dikembalikan karena tidak ada sertifikat yang menyertai. Hewan ini ada yang mati enggak? Sampai di rumah. Tidak ada, berarti sehat semuanya ya. Sekarang posisi hewan-hewannya di mana saudara saksi tahu atau tidak? Setelah itu Oh, pindah tempat, jadi udah tidak menangani perkara ini lagi gitu ya. Ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan atau sudah cukup? Siap, mau izin lanjutkan? Saksi Sulistyo ya. Sulistyo Ari Cahyono. Saudara saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik? Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai? Saudara saksi juga sebagai paramedik karantina hewan mahir. Apa yang ingin saudara saksi terangkan terkait dengan perkara ini? Saya di tanggal 1 April 2024 dengan kerja shift malam.
setiap orang yang melintaskan karantina hewan ataupun hewan lain wajib dilengkapi dokumen karantina itu kesehatan karantina. Apabila tidak dilengkapi nanti pengawalan dan penahanan. Berarti ada sanksi pidananya terhadap hewan yang dibawa oleh terdakwa sendiri. Apakah saudara saksi memeriksa kondisi kesehatannya, kuruskah, besar, masih hidup atau sudah mati? Seperti itu saudara saksi tahu atau tidak? waktu kejadian saya Tidak tahu, berarti hanya tahu bahwa tidak pernah ada yang mengajukan sertifikat karantina hewan dan kesehatan terhadap yang dibawa oleh terdakwa seperti itu. Ada keterangan lain yang ingin saudara saksi sampaikan? Mohon izin lanjutkan ketua majelis terhadap saksi Dr. Dewan Buendang Triendah Purbowati. Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Terkait dengan perkara ini apa yang saudara saksi ketahui? Yang saya ketahui ketika pada saat hewan-hewan ini dilakukan penolakan menuju ke Surabaya. Seperti itu, karena penolakan ini dilakukan karena ketika pemberangkatan si kuasa pemilik tidak melaporkan atas barang bawaannya yang sesuai undang-undang harus melapor ke karantina. Kelengkapan apa saja yang diatur menurut undang-undang untuk membawa hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan ini harus dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan yang tentunya sebelum dikeluarkan sertifikat kesehatan hewan harus dilakukan pemeriksaan fisik atas kesehatan hewan tersebut. Berarti dari lokasi keberangkatan, area keluar, untuk menuju ke area masuk. Ya. Apa implikasi yuridisnya ketika tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diatur oleh undang-undang tersebut? Orang ini sudah melakukan pelanggaran Melakukan tindak pidana. pidana. Saudara saksi tahu tidak apa saja jenis hewan yang dibawa oleh terdakwa? Tahu jenisnya ada 3, yaitu jenis anjing, ada 10 ekor, burung ada 83 ekor, dan mamut ada 11 ekor. Terkait dengan 3 jenis hewan tersebut, sekarang posisinya di mana? Waktu itu kami di lapangan sudah melakukan tindakan penahanan dan selanjutnya kita serahkan ke Gapu. Seperti itu, dan selanjutnya menjadi kuasa dari atas hewan-hewan tersebut. Berarti untuk posisinya apakah di BKSD atau tidak tahu ya. Selanjutnya di sini termaktub dalam berkas perkara ketua majelis ada permohonan pernyataan tidak melapor ke karantina yang diterbitkan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur. Saudara saksi tahu atau tidak terkait dengan surat itu? Tidak melaporkan. Tidak melapor. Berarti benar bahwa terdakwa ini tidak melapor. Tidak melapor. Berarti benar semuanya ya. Untuk posisi hewannya sekarang masih ada yang mati, masih ada yang hidup. Jumlahnya saudara saksi tahu atau tidak? Untuk sampai saat ini saya tidak tahu, bisa ditanyakan ke pihak kami untuk mengetahui kondisi selanjutnya. Sementara dari penuntut umum untuk ketua majelis. Ini itu sahabat dari barisan. Siap. Jadi tadi Bapak Jaksa menanyakan apa sih indikasinya kalau saya yang saya tanyakan kenapa sih kalau lewat karantina itu? Nah itu bagaimana itu? Ada dari segi kesehatan yang mana? Kenapa kok sampai dilarang? Jadi izin Bapak sesuai dengan regulasi Undang-Undang 21 tahun 2019, setiap orang yang akan melintaskan hewan, produk hewan dan turunannya dan media pembawa lain itu harus dilaporkan ke karantina untuk dilakukan pemeriksaan sehingga bisa dipastikan hewan atau produk hewan tersebut layak untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada catatan ada beberapa daerah yang ada mapnya, artinya misalnya kayak Nusa NTT itu adalah daerah yang bebas rabies. Jadi kalau daerah bebas rabies itu memang dia tidak serta-merta bisa melintaskan jenis-jenis hewan pembawa rabies seperti anjing dan kucing. Jadi ini filosofinya mencegah penyakit. Siap untuk mencegah penyebaran penyakit. Makanya harus ini proses pemeriksaan.
perlakuan Bu setelah itu kan ya sebenarnya. Ya. Itu harus dikembalikan atau gimana yang benar? Kan murid masuk ya. Iya. Mengkapi tadi sudah dikatakan tadi ya. Iya. Terus Jadi izin bagian kedua, Bapak Dedi ini ketika melakukan pengeluaran itu sudah melakukan pelanggaran hukum yang semestinya dia harus melakukan, tidak melakukan. Ketika sampai di daerah tujuan itu memang ada regulasi di mana dia itu setiap orang yang membawa hewan, produk hewan itu wajib melapor ke karantina. Nah, apalagi Pak Didi ini kan tidak membawa dokumen dan di sana pasti ada pengawasan yang sangat ketat tentunya, dan waktu itu ada pengawasan, dia akan dilakukan penangkapan terkait hewan-hewan yang dibawa Pak Didi. Ketika dilakukan pemeriksaan sudah tidak diketahui Pak Didi ini tidak mempunyai dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk melanjutkan. Dari daerah tujuan akhirnya dikembalikan ke Surabaya. Istilahnya kami dilakukan penolakan. Setelah dilakukan penolakan, kami yang ada di pintu pemasukan Bapak Ketua itu harus menindaklanjuti, dan waktu itu Pak Didi ini juga melaporkan terkait barang bawaannya yang sudah dilakukan penolakan atas pelanggaran tersebut. Di awalnya seperti itu, dan tentunya kami dari karantina kita memproses lebih lanjut untuk dimintai keterangan dan sampai saat ini seperti itu. maksudnya nasi gulung itu bagaimana? Untuk Selanjutnya siap. Apa dibinasakan? Oh tidak. Atau tetap di Surabaya tapi di Siap. atau dikembalikan ke NTT atau bagaimana? Jadi izin Bapak Ketua, tentunya karena ini sudah penolakan, ketika kita melakukan penolakan, kita pun tetap memastikan atas kesehatan hewan-hewan tersebut. Seperti halnya burung yang sebelum kita serah terimakan ke BKSDA, itu kita lakukan pengecekan kesehatan dengan uji laboratorium. Ketika sudah diketahui hasil uji labnya itu negatif dari hama penyakit, akhirnya kita serahkan ke BKSDA. Jadi diserahkan ke BKSDA itu kondisinya sudah sehat, sudah negatif dari Membawa bibit penyakit. siap seperti itu. Kalau dia ada positif, Kita lakukan pemusnahan. tapi yang negatif tadi itu tetap di Surabaya sini, Jawa Timur sini atau dikembalikan? Jadi Lokasi awal. izin kedua untuk setelah kita serahkan ke BKSDA itu kami tidak tahu kemana hewan-hewan ini akan dikemanakan, itu kami tidak tahu. Namun biasanya dia akan dilepas liarkan sesuai daerah asal. Ini informasi tambahan aja ya. Itu dikembalikan ke asal. Asalnya. Namun kita kan berangkatnya dari Jawa Timur. Ya, artinya ada perlakuan khusus juga. Siap. Hewan-hewan Iya. ya. Periksa, dilakukan pemeriksaan, kalau dia lolos kesehatannya, Dilepas liarkan. dipastikan ke Kembalikan ke habitat. habitatnya masing-masing ya. Terus kalau anjingnya, Waktu itu kami dari pelayanan di lapangan itu kita serah terimakan ke Gakum, jadi sudah menjadi kewenangan di Gakum untuk dirawat. Waktu itu kami kan ada di Tanjung Perak Bapak, itu dibawa ke kantor pusat di Balai, di instalasi karantina hewan. kalau itu rencananya semua dijual atau gimana? Sebenarnya tidak, Jual ya? tidak dijual. Itu ada produk Jawa. Betul, di Antabua ada produk Jawa itu kan di sini ya. Tak kira orang Jawa aja ya. Betul juga sampai ke Antabua betul. Kalau nggak pernah produk Antabua itu kenapa? Itu kan dari Jawa izin Pak. Sampai Oh, kan dari ini Jawa. sana ya. Mau dikirim terus dikembalikan lagi ke Jawa. Oh, tujuannya ke Antabua. Betul ya. Ini betul ya, dia ini. Gambar-gambar ini ada kucing hutan. Betul. Tidak ada. Masuk di sini berita acara pemeriksaan siapa? Dokumentasi. Itu dokumentasi yang dilaporkan dari BKSDA, timbal balik dari BKSDA melaporkan ke Gakum. Seperti itu. Namun izin hakim juga kok ambil di Nyasar gitu ya.
Makanya kok ada gambar tikus juga di sini. Saya pikir kok ada tikus, ini ada di Marmut. Bukan tikus, marmut. Marmut warnanya hitam. Kan jenisnya beda. Nah dulu. Iya. Marmut ini ekornya kan, mati satu. Marmutnya kan 9. Ada berita acara kematian. Ini kembaran tikus apa kembaran marmut ini? Kayaknya tikus mati ya. Marmut. Ekornya memang jelek begini ya, apa kucing gitu. Kalau marmut biasanya kan ada bulunya. Ekornya. Kalau di kandang kan, Ini juga mati ya. dia mati terus mati. Perasaan marmut itu kalau saya dari kecil itu nggak ada ekornya, ini ada ekornya. Hitam. Ya, jadi intinya itu ya. Ya, betul. Kepada saksi Brenda, kemarin sempat mengeluarkan berita acara kematian ya, menandatangani berita acara kematian dengan saksi-saksi Francisca dan saksi Wawan. Untuk jenis ini, untuk jenis marmut 9 ekor, keterangannya dehidrasi, anoreksia, lemah secara umum, burung 20 ekor, stres dalam perjalanan. Oh iya, betul ya, ya. Ini saksi yang menandatangani ya, ya. Sebagai dokter hewan karantina ya. Ya. Bagaimana terdakwa keterangan saksi-saksi yang ada kebenaran? Ada yang nggak benar, saudara keterangan. Kalau akte kelahiran Maksudnya? akte kelahiran sama Akte kelahiran. Anjing punya akte kelahiran. Waduh. Nanti kalau mengajukan permohonan kesalahan nama gimana? Yang mohon yang punya atau yang ini? Apa anjingnya atau gimana? Emang ada akte kelahiran? Itu yang melakukan siapa? ya unik Hah? Readingnya ya. Izinnya. Readingnya. Tidak ada kantornya, bukan kantor BKP. Karena manusia bisa gitu kan. Kalau binatang gimana? Tapi itu salah juga ya. Enggak, secara itu sertifikat kesehatannya yang dikeluarkan. Sertifikatnya aja. Tapi kalau akte kelahiran itu nggak wajib ya. Tidak wajib. Ada tapi ya. Tapi kalau sertifikat tadi ada nggak? Kesehatan. kalau dari pihak Emang dia marah dewe. Emang dia bisa memeriksa binatang. Hah? biasanya kan orang-orang Ya kalau mau dikirim kan jangan resmi lah. Bukan untuk antar di sini dokter Iwan gitu ya, Menteri Iwan apa gitu ya. Oh, kalau kita lihat cara-caranya udah berapa kali ngirim tuh? Nanti saya penting keterangannya bener nggak? Tadi akte kelahiran, apalagi yang sudah dapatan. Ya, jumlahnya tadi udah betul. Itu ya, tujuan kata buang kita dipikir ya. Tujuan cabut, pikiran. Penangkapannya dilakukan di Kupang. Kembalikan, bisa dikelola ya, kembalikan ke sini. Betul. Baik, sudah betul keterangan saksi. Baik, ya, saya kira terima kasih saudara sudah bertugas kembali. Sudah lagi di sini. Masih ada saksi berjasa? Mohon izin saksi dalam berkas perkara semuanya berasal dari Kupang. Sudah menuntut hukum panggil yang pada prinsipnya keterangan sama dari Balai Karantina Hewan dan Tumbuhan. Mohon berkenan untuk dianggap dibacakan atau majelis sudah disertai dengan dari Kupang soalnya. Gimana terdakwa dari Kupang kasihan jauh-jauh untuk saksi dia. Ada dulu ini. Dia dibacakan nggak apa-apa ya. Apa mau dengar keterangannya? Oke. Orang ragu ya. Ibu jasa, bacakan baca aja lah. Siap, mohon izin membacakan poin-poinnya saja ketua majelis bahwa dari Nina Mariana karantina BK HIT Nusa Tenggara Timur yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 menerima telepon dari saudara Agustinus B dari sebagai parangan di karantina hewan bahwa telah melakukan pengawasan di pelabuhan Atamuku menyampaikan bahwasanya ditemukan media membawa di atas akun KM 188 berupa anjing, burung dan marmut.
bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian BKHIT disampaikan untuk menugaskan saksi. Selanjutnya dilakukan pengecekan jenis dan jumlah media pembawa dan kami dapati terdapat 10 ekor anjing, 11 ekor mamut, dan 83 ekor anjing yang mana tidak memiliki dokumen karantina. Hanya ada buku vaksin yang terdiri dari 4 ekor anjing, sedangkan 6 ekor tidak ada sama sekali. Untuk 11 ekor paku dan 8 ekor burung dompet tidak ada sama sekali. Saksi menanyakan hal tersebut kepada penanggung jawab alat angkut atau nahkoda, namun tidak mengetahui keberadaan media pembawa tersebut. Selanjutnya berkoordinasi dengan BKHIT dari Jawa Timur bahwa selanjutnya mendatangkan alat angkut untuk mengangkut media yang tidak pernah ada pelaporan terkait rencana pemasukan hewan yang tertera di dalam in-house system kami. Tidak ada electronic certificate terkait media pembawa online. Terkait media pembawa tersebut melalui media online. Bahwa dapat diketahui terhadap hewan tersebut tidak pernah dilaporkan. Cukup. Ya, demikian ya. Ngerti nggak? Jadi masuk ke akta buku, nggak ada dokumennya, ditolak koordinasi dengan BKHIT dari Jawa Timur, dikembalikan. Ada marmut dan ada burung. Keterangannya seperti itu. Ada yang kamu bantah atau tidak? Iya kan ada anjing, marmut dan burung. Saya kan nggak sebutkan jumlahnya tadi. Ya 10 ekor. Oh. Ya. Cukup, Bu? Masuk ke dalam. Allah. Mau dilanjutkan ke majelis, saudara terdakwa sudah Ada saksi Kak, mau membahas juga. apa ada saksi meringankan enggak? Ada. Enggak ada. Ya, lanjut ya, sudah diberi kesempatan memberikan keterangan. Silakan Bu Jaksa. Dan saudara terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai ya. Terkait dengan perkara ini, saudara terdakwa kenal Freddy. Freddy ini siapa? Yang punya barang Freddy ini di mana? Dia tahu buat kenapa Freddy dipanggil kok nggak bisa datang? Saudara terdakwa tahu nggak keberadaannya di mana? Nggak tahu. Terus pesannya hewan ini kepada terdakwa melalui apa? WA. Apa yang disampaikan Freddy kepada terdakwa? Ambil barang apa saudara terdakwa tidak nanya? Hewan. Oke, saudara terdakwa nanya tidak ada kelengkapan surat-suratnya tidak? Cek ada itu apa? Apa aja dokumennya? Screening vaksin sama pedigrinya seperti itu. Kalau surat dari balai karantina hewan dan tumbuhannya ada enggak? Saudara terdakwa ngecek kalau itu tidak ada. Hewan sebanyak ini mau dikirim kemana? Tujuannya itu apa? Dijual atau dipelihara? Saudara terdakwa kan yang kirim. Kan ditransfernya 25 juta. Jadi itu buat apa? Buat bayar. Berapa? Berapa? Anjing per ekor 100.000. Lah kan anjingnya mahal-mahal. Ada poodle, ada pom-pom, ada Siberian Husky. Tapi kan mahal-mahal. Masa cuma 100.000? Anjingnya hidup atau mati? Hidup. Saudara terdakwa tahu nggak asal anjingnya itu ketika di Surabaya itu dari mana? Apakah miliknya Freddy juga atau seperti apa? Orangnya beli dikirim ke rumahnya siapa? Rumahnya saudara terdakwa. Terus transfer 25 jutanya itu kapan? Waktu buat bayar-bayar. Pada waktu mau ngangkut ke kapal. Ya, kalau barang datang itu transfer buat saya. Oh, pada waktu barang datang di transfer. Sudah berapa kali? Berapa? 5 kali? 6 kali. Banyak loh. Dengan ini banyak. Buat bayar 100.000 satu hewan. Dan kalau jumlahnya ratusan, kan ini ada ratusan, ada burung 83 ekor. kalau burung itu hitungnya lagi Oh, langsung dijual. Hitungnya berapa berarti? Berarti total uang yang pernah saudara terima untuk mengantarkan hewan-hewan ini dari Surabaya ke Anambon berapa? belum tahu 5 kali banyak. buat bayar gimana? Buat bayar. Dan masa orang kerja nggak
berapa? 100.000 per ekor. Daya jumlah totalnya berapa? 1.400. Sampai sekarang nggak tahu Freddy di mana. Benar? Sudah harus kontak. Pernah dihukum nggak sebelumnya? Saya belum. Cukup dari penuntut umum. Sudah yang sudah diterangkan, kita tambah. Sudah 6 kali nih ya berarti saudara ya. Ini yang penghapusan yang sekali dulu ya. 1 bulan. Ya? Berarti yang 5 kali apa? Ya, marah ini datang itu. Marah datang, barang datang saya. Barang datang transfer. Ya saudara, apa ya? Dalam proses itu apa? Pengirimnya atau pembeli mengumpulkan Iya. hewan-hewannya atau bagaimana? Iya, dikumpulin di rumah saya itu. Duitnya sama siapa untuk beli itu? Dari Pedi. Uang dari Pedi untuk beli. Saudara cuma untuk mengirim. Di satu hewan 100.000. Itu sudah berapa kali ya kemudian tolong sama Pedi? Sebelum ketangkep. Maksudnya baru 1 kali sudah paham betul. Wah, berarti 5 kali itu apa? Bayar. Sebenarnya datang ini terus ditransfer ini. Terus bayar kemana? Ini hewan-hewan ini kamu yang beli atau ada orang yang datang ke situ terus kamu bayar atau gimana? Jadi pelaku di sini apa? Kan Pedi yang minta kirim duit. Itu barangnya tadinya sudah ada belum? Sudah ada. Mereka dari rumah saya. Udah transaksi sendiri. Udah transaksi sendiri. Jadi dia sudah transaksi sendiri, terus barangnya suruh bawa ke kamu. Terus yang 25 juta itu apa itu? Total itu. Total untuk kirim. Untuk kirim sama bayar-bayar anjing. Bayar anjing. Nah, kan tinggal beli barang bayar anjing. Bayaran itu melalui saya. Bayar. Oh, jadi si Freddy ini nitip uang ya buat bayar sama si yang gerakan anjing. Jadi dia kontak sendiri dengan Freddy, kirim barang ke kamu, kasih uang atas nama Freddy. Baik, cukup ya. Berarti yang biasa. Mohon waktu 1 minggu untuk tuntutan. Jika ada memberi kesempatan pada saksi-saksi temannya sidang saudara sudah hari Selasa ya tanggal 30 September 2022 ya. Saudara hari kembali sidangnya. Kita selesai dulu. Berikutnya. Ya, Muhammad. Masih ada Pak. Muhammad Basori. Muhammad Basori. Saya